Kami ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, yaitu Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati MA. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, Bapak Insinyur Besar Agung Martono, MMDBA. Yang kami hormati Bapak Asosiat Profesor Dr. Suyanto SEMM, MAK AKCA, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pelatihan IPIJA, yaitu Ibu Esti Handayani SEMM. Yang kami hormati narasumber pelatihan hari ini, yaitu Bapak Supriya Lelana. Beserta seluruh peserta, mahasiswa, dan seluruh peserta yang hadir yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum memulai acara hari ini, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, dan kita akan langsung menuju pada pemaparan materi terakhir penutup. Agar acara hari ini berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya, marilah kita bersama-sama memulai acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Prasilowati MA, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Agung, Pak Yanto, Pak Supri. Pak Supri sekarang ini berani sendiri ya Pak ya? Sepertinya saya nggak melihat teman-teman Bapak di sini nih. Ada dua, ada Tiara, ada satu Inspire Support. Oh, Inspire Support. Oh ya, karena ini mohon maaf Bu Teri, karena tim kami yang lain sedang memberikan pelatihan untuk satu perusahaan distributor alat kesehatan dan farmasi. Iya. Kita bagi Pak tugas. Lukman, biasanya kan Pak Lukman dan Pak siapa tuh Pak ya ada ya. Pak Sony. Pak Sony. Ya ini tahun sudah berganti ya, tahun 2022. Semoga mahasiswa semua di sini tetap semangat ya. Dalam hal ini tentu saja kita tidak berleha-leha karena sebentar lagi juga akan ada UAS ya bagi mahasiswa semester 1 sampai dengan semester 7 ya, dan sidang-sidang skripsi dan proposal juga sudah menanti di depan sehingga kita tidak berleha-leha lagi, tetap tancap gas untuk bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Dan sekali lagi ini adalah bagian dari kegiatan LPI yang sangat bermanfaat, kerjasama dengan Inspire ya, dengan Pak Supriya ini sangat luar biasa, intens dan berkelanjutan ya Pak ya. Semoga apa yang diberikan Bapak ini dari Inspire memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik semua di sini. Saya hanya mengucapkan terima kasih saja kepada Pak Supriya ya, dan semoga kegiatan-kegiatan lainnya, kerjasama lainnya akan tetap kita laksanakan ya Pak ya, dan akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Itu saja dari saya Pak, ke Bu Nanda dan semuanya adik-adik. Selamat mendengarkan tambahan ilmu ya, bagaimana menjawab pertanyaan ketika di interview dan sebagainya ya, nanti akan dibahas tuntas oleh Pak Supriya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati MA atas kata sambutannya. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu sambutan yang kedua oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta kepada yang terhormat Bapak Insinyur Besar Agung Martono MMDBA, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Sulawati, Bapak Suyanto, Bapak Supriya, dan tim Inspira ya, dan adik-adik mahasiswa semuanya, dan juga Bu Esti dan Bu Nanda selaku panitia dari LPI. Saya nggak akan berpanjang lebar, saya hanya akan menyampaikan salah satu informasi aja bahwa sebelum kalian lulus, ya kalian perlu mencoba mengikuti kompetisi-kompetisi hibah, sehingga saya kemarin membuat surat keputusan untuk mewajibkan semua mahasiswa ikut hibah dikti atau hibah dari Dudi atau hibah dari kementerian lain. Mungkin Bu Nanda atau Bu Esti bisa tolong share screen, saya barusan kirim WA itu, surat keputusan itu. Baik Pak, sebentar Pak. Ya, jadi saya membuat surat keputusan bahwa mahasiswa sejak dari semester 1 itu harus sudah diperkenalkan dengan program kompetisi hibah dikti, sehingga sejak inaugurasi di semester 1 itu mahasiswa saya akan minta untuk mulai membuat proposal-proposal kewirausahaan atau proposal penelitian yang nanti akan diajukan untuk hibah dikti. Ya, kalaupun nggak bisa di-share, nggak apa-apa, nanti di-share di file di chat ya. Semua mahasiswa saya minta di grup WA Pak Agung ya. Di grup WA juga bisa di-share ya. Oke, itu saya mohon ya Pak Suyanto juga mensosialisasikan kegiatan ini, Bu Esti, Bu Nanda. Tujuannya apa? Supaya kita yang ikut hibah itu nggak hanya 1-2 mahasiswa, tapi berduyun-duyun ya untuk ikut hibah. Oke, gitu. Terima kasih. Semoga kegiatan ini bermanfaat ya. Saya terima kasih sekali Pak Supriya sudah berkenan untuk mengisi tiap bulan di IPIJA, memberikan support bekal bagi mahasiswa untuk setelah lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Besar Agung Martono, MMDBA. Mohon maaf Pak Agung ya, tadi agak terkendala internet di sini, jadi saya mau tampilkan tapi agak kesulitan. Nanti mungkin jika internet stabil. Ya, nggak apa-apa, nanti saya di-share di grup WA. Ya. Nah, terima kasih Bapak Agung. Selanjutnya yaitu sambutan yang ketiga, yaitu disampaikan oleh Ketua Satu Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Suyanto SE, MM, MAK, AKCA. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Nanda, yang saya hormati Bu Teri, Pak Agung, Pak Supriya, Bu Esti, Bu Nanda, Kak Idam, dan adik-adik semua yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki minggu pertama Bu Nanda ya, di bulan Januari, dan sudah tanggal 7, berarti sudah 1 minggu kita melewati tahun baru kemarin ya. Tadi itu disampaikan oleh Bu Teri, dan saya garis bawahi juga Pak Supriya bahwa hari ini ya, tahun 2022 ini harus lebih baik daripada tahun 2021. Yang jelas begitu Bu Nanda ya. Yang kedua, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, oleh karena itu adik-adik silakan dimaknai 2 kata tadi, bahwa kita harus lebih baik daripada hari kemarin ya. Hari esok daripada hari ini, sehingga kalau kita sama dengan hari kemarin ya, yang kemarin mungkin belum punya prestasi, belum punya sesuatu, belum punya soft skill, berarti kita termasuk orang merugi Bu Nanda ya.
gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik mohon maaf, ini kegiatan hari ini dibagi dua. Jadi ada yang KIP 2020-2021 Bu Nanda itu di kegiatan di dengan Inspire ini. Jadi bukan, tadi saya koreksi Pak Agung, bukan Inspira tapi Inspire ya Bu ya. Itu Pak Supriya ya. Ya. Terus ya, maaf kegiatan Inspire ya. Inspire ya. Ya, tadi Kalau mau Inspira Inspire, tapi dulu lembaganya Bu Teri, Inspira ya Bu Teri ya. Iya. Lembaganya Bu Teri dulu, Inspira Consultant. Ya, saya Tadi dulu punya Inspira Pak namanya Pak. Oh ya udah, berarti nanti bisa dikolaborasikan Inspira dengan Inspire, itu bagus banget itu Bu Teri. Iya. Ya, saya ingat. Nah, terus selanjutnya hari ini adik-adik ada istilahnya tuh ada, kalau orang-orang di luar sana tuh bilang namanya job seeker ya Bu Teri ya. Job seeker. Jadi bagaimana sukses untuk wawancara dan sebagainya. Saya dulu pengalaman juga Bu Nanda, jadi job seeker gitu ya, wawancara di beberapa perusahaan, baik perusahaan dalam negeri, lokal, nasional, internasional, itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Supriya dan tim bersama tim bisa menginspirasi adik-adik bagaimana menghadapi kalau adik-adik wawancara sukses sehingga tidak grogi dan lain sebagainya. Nah, itu tentunya butuh soft skill Bu Nanda ya, soft skill. Dan nanti ketika balik sekarang Pak nanti ke depan perlu disiapkan juga Pak Supriya. Halo Pak Supriya. Ya siap Pak Yanto. Nah, apa yang perlu disiapkan ke depannya? Jadi gini Pak Supriya, ini kan menghadapi orang wawancara. Nah, besok ke depan persiapan mau wawancara. Jadi dibalik Pak. Ya. Mau wawancara. Kalau adik-adik sekarang pencari kerja, ke depan adik-adik mencari orang yang mencari kerja gitu. Jadi wawancara itu jadi owner gitu Pak. Karena misinya adalah manajerial dan kewirausahaan. Jadi adik-adik jadi pemiliknya. Dibalik itu nanti Pak ya ke depan barangkali Pak. Jadi kadang-kadang juga yang wawancara sendiri juga bisa jadi grogi karena yang diwawancara siapa ini kan gitu Pak ya. Ya, betul Pak. Bisa jadi terjadi seperti itu, nanti ke depan perlu kita diskusikan. Ya, terakhir tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Agung, bahwa adik-adik harus punya prestasi Bu Nanda ya. Punya prestasi, itu yang sangat penting. Adik-adik silakan, dan sebentar lagi Pak Supriya di bulan Januari, berarti 10 hari lagi Bu Nanda ya, adik-adik akan ujian akhir semester. Akhir semester nanti yang diawali tanggal 17 Januari Pak Supriya. Ya, dan nanti akan 1 bulan kurang lebih UASnya, dan nanti pertengahan bulan Maret ya akan menghadapi semester genap 2021-2022. Nah, silakan adik-adik kumpulkan materi, data, informasi ya, soal-soal latihan dan sebagainya, soal diskusi kelompok maupun pribadi untuk persiapan UAS gitu Bu Nanda ya. Itu penting banget. Nah, terakhir saya mohon maaf, minta maaf kepada Pak Supriya. Kemarin ada misinformasi Pak Supriya karena bentrok 2 acara Pak Supriya ya. Yang bidik misi ongoing 2018 dan KIP 2021 itu ikut kegiatan terkait dengan PKM, program kreativitas mahasiswa. Sekali lagi mohon maaf Pak Supriya. Tidak apa-apa Pak. Mudah-mudahan lancar acara ini semuanya. Tapi alhamdulillah ini barangkali juga di sini ada peserta dari kampus lain. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan mendapatkan sesuatu dari Pak Supriya dan juga dari informasi, pertanyaan dan sebagainya. Saya kasih hadiah Bu Nanda. Ya, nanti hadiahnya 3 buku. Ya, 3 buku. Silakan nanti dipilih. Ya, kalau yang sudah dapat hadiah yang lalu jangan kasih hadiah lagi kali Bu Nanda ya. Gitu biar nggak double. Dan ada hadiah pulsa 1 orang 50.000. Jadi ada 6 hadiah dari saya buat teman-teman, buat adik-adik yang bertanya yang terbaik silakan nanti Bu Nanda yang milih atau Pak Supriya yang memilih atau Bu Esti diatur saja ya. Dan lagi hadiah 3 buku dan hadiah 50.000 untuk 3 orang, hadiah pulsa lah kita Bu Nanda ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Suyanto SE MMM AKCA yang telah memberikan kata sambutannya. Luar biasa ya, nanti siap-siapnya ada hadiah. Nah, ini mumpung
internetnya stabil yang tadi disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, Bapak Insinyur Besar Agung Martono, MMDBA. Jadi diharapkan seluruh mahasiswa memiliki kewajiban mahasiswa mengikuti program studi manajemen ini, mengikuti program hibah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dirjen Dikti, Kementerian lain di dunia usaha dan dunia industri. Jadi diharapkan seluruh mahasiswa diwajibkan mengikuti program hibah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan ya, dunia usaha dan dunia kerja, program MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari semester 1 sampai semester 6. Jadi diharapkan seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti ini agar seluruh mahasiswa memiliki pengalaman dalam merancang sebuah proposal, sebuah riset atau sebuah PKM, karena banyak sekali program-program yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, terutama yang saat ini ya deadline-nya itu sampai tanggal 24 Januari dan akan mendapatkan hibah dan merupakan pengalaman yang luar biasa. Itu ya, mungkin informasinya, gambarnya seperti itu ya Bapak Agung ya. Oke, kita lanjutkan acara kali ini. Kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh Ketua Lembaga Pelatihan IPWIJA, yaitu Ibu Esti Handayani, SEMM. Namun sebelum kita akan materi hari ini, saya ada sedikit pantun oleh Bu Esti ya, untuk menyambut kehadiran Bu Esti. Nanti narasumbernya akan dijelaskan oleh Ibu Esti secara detailnya. Makan roti pakai selai, belum habis taruh di nampan. Webinar akan dimulai. Kepada Ibu Esti kami persilahkan. Wah, cakep. Keren. Balas Bu Esti, dibalas Bu Esti. Wah, ini saya seperti Pak Supriyani, saya bukan ahli pantun Pak ini Pak. Nanti saya wakilkan Bu Nanda lagi Pak. Baik, terima kasih Bu Nanda sudah memberikan pantun juga ya. Ini tadi sudah berbalas pantun ini Pak Suyanto, Pak Agung, siapa tadi Iqbal ya. Sudah saling berbalas pantun ya ini. Ini kalau bagi orang Betawi ini sudah tidak asing lagi ya berbalas pantun ya. Kalau pas mau nikahan itu kan ada berbalas pantun ya. Jadi sekarang memang lagi musimnya membuat pantun ya ini ya. Tapi saya bukan ahli pantun ya ini ya di sini. Saya ingin menyapa dulu ya kepada Bapak Ibu pimpinan ya. Yang terhormat Ibu Sri Lestari Prasilawati MA ya, Ibu Dr. Sri Lestari Prasilawati MA. Terima kasih Bu Teri sudah bergabung ya di sini. Ya, sudah dari pagi tadi, dari awal tadi sudah bergabung. Yang terhormat Bapak Insinyur Besar Agung Martono, MMDBA ya, Pak Agung, terima kasih. Dari satu kamar ke kamar sini ya Pak Agung ya, terima kasih bagi-bagi waktu ya Pak Agung. Yang terhormat juga Pak Suyanto, Pak Dr. Suyanto, SEMM, MAK, AKCE ya. Ini yang sebentar lagi ini kalau bahasa Jawanya mintip-mintip ya Pak Suyanto, hampir profesor ini ya. Ya, mintip-mintip ini ya, hampir ya. Sebentar lagi ya Pak Yanto ya, mudah-mudahan lancar ya. Udah diskusi dari LDLDC Bu. Iya, sebentar lagi ya. Dan juga yang terhormat Mbak Esti, aku pamit sebentar ya. Oh iya, monggo Pak Agung ya, silakan Pak Agung, monggo. Terima kasih Pak Agung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat juga Pak Supriya Lalana sebagai komisaris ya Pak ini ya, komisaris di PT Inspiri Indonesia Konsultan dan juga yang menjadi narasumber kita pagi ini ya, webinar pagi ini ya. Dan juga tim Inspiri ada Mbak Tiara dan juga tim yang lain ya, saya belum kenal Mas siapa tadi ya. Roni namanya. Mas Tony ya. Roni. Oh, Mas Roni ya, Mas Roni, terima kasih Mas Roni ya. Dan juga yang kita banggakan ya adik-adik mahasiswa kita ini yang selalu semangat mengikuti webinar ya setiap Jumat, setiap bulan minggu pertama ya hari Jumat ya ini. Terima kasih alhamdulillah adik-adik ya.
Dan juga mungkin ada mahasiswa-mahasiswa lain dari kampus lain ya, selamat bergabung ya di webinar Setia IPIJA bersama PT Inspiri ya. Untuk webinar pagi ini kita mengawali ya di tahun 2022 ya. Ini webinar pertama di tahun 2022 ya, yang sebetulnya lanjutannya dari webinar kemarin ya. Jadi tema webinar pagi ini itu masih tentang kita membahas yang kemarin ya Pak Supriya ya, lanjutannya dari webinar bulan Desember kemarin setahun yang lalu ya, karena tahun sudah berganti ini ya. Masih tentang smart job interview ya, successful smart job interview. Tapi ini nanti akan dibahas lagi oleh Pak Supriya, langkah awalnya itu apa yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan atau melakukan interview kerja tersebut. Tentunya adik-adik harus menyiapkan sebelum melakukan interview tersebut ya, mungkin adik-adik akan mencari lowongan pekerjaan, lowongan mana yang kira-kira sesuai, kira-kira cocok, kira-kira sesuai dengan keinginan atau mungkin sesuai dengan passionnya, itu seperti apa lowongannya yang akan dipilih. Kemudian tidak itu saja, apalagi yang harus dipersiapkan. Tentunya sebelum interview itu kan ada langkah sebelumnya. Adik-adik harus membuat setelah menentukan akan melamar di mana. Tentunya adik-adik akan membuat suatu surat lamaran ya. Surat lamaran itu nantinya akan disertai dengan kurikulum vitae. Nah itu tidak sekedar membuat surat lamaran, tidak membuat sekedar kurikulum vitae, tapi bagaimana supaya itu bisa menarik bagi perusahaan nantinya akan merekrut. Jadi kurikulum vitae itu nantinya yang menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan yang akan merekrut adik-adik semuanya ya. Baik, mungkin akan kita dengarkan ya pemaparan dari Pak Supriya. Penasaran ya apa saja yang nanti langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan nih sebelum melakukan interview kerja. Nah, kita sambut Pak Supriya ya. Ini yang akan menyampaikan materinya pagi ini, akan memberikan ilmunya kepada kita semua ya. Kita sambut Pak Supriya. Ya, monggo Pak Supriya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Nanda dan Bu Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk Bu Teri, Pak Agung, dan Pak Yanto tentunya. Dan adik-adik mahasiswa sekalian, baik yang dari STI IPI Jakarta maupun adik-adik sekalian dari universitas lain, perguruan tinggi lain, karena saya sampaikan undangan ini dan juga form pendaftarannya juga saya sampaikan kepada Setiami dan satu lagi Universitas Pamulang Jakarta. Mudah-mudahan ada yang bergabung dengan kita pagi ini. Juga ada beberapa teman saya di waktu saya bekerja dulu, ada yang sekarang sudah menjadi HR Director PT Roche Indonesia Pharmaceutical Company. Selamat datang Ibu Eka, kalau Ibu bergabung bersama kami saat ini. Baik, saya akan coba untuk share screen sebelum kita mulai, supaya kita langsung, karena hari Jumat biasanya waktunya pendek. Kita akan coba bukti untuk bisa selesai sebelum Jumatan, jadi jam 11.15 kita akan coba untuk sampaikan materi ini, berikut nanti dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Esti tadi, ini adalah materi yang akan saya sampaikan adalah lanjutan dari materi yang saya sampaikan di awal Desember yang lalu. Memang sebetulnya agak sedikit kebalik, tapi ini bukan menjadi masalah besar untuk penyampaian materi ini. Karena yang di Desember lalu itu kita sudah membahas dan mendiskusikan bagaimana kita menghadapi successful smart job interview. Jadi kita sudah membahas bagaimana interview itu. Nah sekarang yang kita perlu diskusikan, dan saya akan awali dengan pemaparan nantinya, itu adalah sebelum interview tentunya adik-adik sekalian harus mempersiapkan surat lamaran dan CV, itu selalu menjadi gandengan, dua-duanya harus menjadi satu. Bahkan kadang-kadang sekarang ini
beberapa perusahaan itu hanya membutuhkan CV saja. Karena teknologi sudah semakin maju, lowongan kerja tidak hanya dengan mengirimkan surat lamaran dan CV, tapi sudah bisa melalui online. Ada banyak aplikasi yang menawarkan bagaimana sebagai job seeker. Tadi istilah yang disampaikan Pak Yanto tadi, job seeker. Nah, ada Job Street, ada banyak lah, bisa melalui LinkedIn dan sebagainya. Ini saya yakin adik-adik yang generasi milenial sudah sangat akrab dengan hal-hal ini. Jadi manfaatkan itu. Tapi untuk mendapatkan undangan untuk job interview, tentunya harus mempersiapkan diri, mempersiapkan dirinya sendiri, yang pertama. Kemudian yang kedua, itu mempersiapkan surat lamaran, atau sebelum surat lamaran itu memilih job vacancy dulu. Jadi lowongan pekerjaan yang mana yang kira-kiranya pas untuk adik-adik sekalian melakukan aplikasi, mengajukan surat lamaran. Kemudian yang ketiga, untuk bisa menarik untuk diinterview tentunya kurikulum vitae, karena itu menjadi gambaran tentang diri adik-adik sekalian. CV itu adalah gambaran supaya dikenali. Nah, prosesnya sebagai interviewer atau perusahaan yang akan menginterview adik-adik sekalian, itu screeningnya dari surat lamaran dan CV. Buat itu menarik supaya Anda sekalian nanti diundang untuk diinterview, yang tentunya selanjutnya akan diharapkan berhasil interviewnya dan akan lolos interview. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Untuk mempersiapkan job interview tentunya diawali dengan memilih job vacancies atau lowongan pekerjaan. Kemudian developing application letter dan resume. Resume atau kurikulum vitae. Ini yang kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya akan mengingatkan slide yang pernah saya sampaikan pada awal Desember yang lalu mengenai beberapa proses sebelum kita melakukan atau dipanggil untuk job interview. Ini sebelum slide yang saya maksudkan, ini saya sampaikan agenda yang akan kita akan diskusikan. Yang pertama itu proses apa sih dalam employee performing atau performance employee itu. Kemudian yang kedua, recruitment proses itu apa saja. Kemudian yang ketiga, kita masuki pada topik intinya mengenai application dan resume, surat lamaran dan kurikulum vitae. Kemudian bagaimana adik-adik sekalian membuat application letter yang smart supaya tidak menjadi generik sama seperti yang lain. Kemudian yang terakhir, saya akan menyampaikan 7 tips untuk membuat resume atau CV yang atraktif. Karena ini adalah yang sangat menentukan tahapan Anda akan dipanggil untuk interview atau hanya sampai di situ proses yang Anda lalui. Hanya sampai mengirimkan CV dan surat lamaran. Ini 5 poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini sampai menjelang sholat Jumat nanti jam 11:15. Saya masuk ke poin yang pertama, yaitu proses performing employee performing proses yang saya sudah sampaikan slide ini pada awal Desember yang lalu. Ini adalah bagaimana proses seseorang itu mengawali karirnya setelah lulus kuliah atau dia mengawali karirnya di perusahaan yang baru. Tentunya yang pertama melalui dengan mencari atau menemukan lowongan pekerjaan, job vacancy. Ini ada 3 tanda merah ini, itu yang akan kita bahas. Yang merah tua itu adalah yang sudah kita bahas pada saat awal Desember yang lalu. Yang pertama adalah mendapatkan job vacancy atau lowongan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian tahap berikutnya adalah mengajukan application. Ini kaitannya tentunya dilengkapi dengan kurikulum vitae atau resume. Kemudian proses yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di sini itu
yang kita maknai dengan di bulan lalu kita membahas mengenai Smart Job Interview. Di dalam rekrutmen selain interview, ada beberapa perusahaan yang melakukan ditambah dengan psikologi tes atau tes psikologis dan tes kesehatan. Itu sebagai pelengkap saja sebetulnya. Tapi yang lebih utama adalah job interview. Nah, ini adalah proses yang pada sampai dengan job interview itu akan menentukan seseorang itu diterima atau tidak di dalam perusahaan itu. Nah, setelah diterima, proses berikutnya untuk performing di dalam pekerjaan itu adalah tentu diawali dengan belajar dan adaptasi di perusahaan dan pekerjaan yang dia tekuni. Ada beberapa proses yang dilalui di sini, mulai dari pengenalan, pembelajaran, dan mencoba melakukan adaptasi di dalam lingkungan dan pekerjaan. Ada yang bisa cepat, dalam 1, 2, atau 3 bulan, dia sudah bisa beradaptasi dengan baik. Ada yang butuh waktu yang lama, tergantung terhadap pribadi seseorang, skill dan knowledge-nya, tergantung juga dengan jenis pekerjaannya. Ada beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama, ada yang adaptasinya bisa cepat. Biasanya secara pekerjaan yang berkaitan dengan technical things, itu biasanya butuh waktu adaptasi yang lebih lama. Kalau kaitannya dengan marketing atau sales, biasanya adaptasinya apabila si karyawan baru ini memang menjiwai dan pas di pekerjaan itu, adaptasinya akan lebih cepat. Karena biasanya tipikal orang-orang yang sesuai dengan sales and marketing, itu kelebihannya adalah mereka akan sangat mudah beradaptasi. Setelah adaptasi dan belajar, saatnya karyawan itu untuk berprestasi atau performing. Disinilah puncak karir dari seseorang itu. Dia perform, berkarir, performing setinggi mungkin. Yang terakhir, itu retirement, atau sudah waktunya untuk istirahat atau pensiun. Ini adalah employee performing process yang sama-sama kita ketahui dan saya sudah sampaikan ini di awal Desember kemarin. Kita akan fokus di 3 poin yang pertama, yaitu job vacancy, application, dan recruitment. Recruitment kita udah bahas pada awal Desember yang kemarin dengan bagaimana kita berhasil melampaui sukses menghadapi wawancara kerja atau job interview. Sekarang hari ini kita akan coba 2 poin ini. Bagaimana memilih job vacancy dan kemudian bagaimana menyampaikan application letter dan kurikulum vitae. Kita coba dulu di dalam apa sih rekrutmen proses itu? Apa pentingnya 3 poin ini? Yang pertama, bagaimana memilih lowongan pekerjaan yang sesuai dengan skills dan knowledge kita dan sesuai dengan passion kita. Seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Yanto, bagaimana memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Hanya sedikit sekali orang itu mendapatkan pekerjaan dan berprestasi dengan baik di pekerjaan yang merupakan passion-nya. Maka orang-orang yang sedikit inilah yang sangat beruntung, di mana mereka bisa bekerja sesuai dengan passion-nya dia, sesuai dengan jiwanya dia, sehingga dia bisa berprestasi setinggi mungkin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat surat lamaran dan kurikulum vitae yang menarik. Karena ini adalah pintu masuk untuk bisa dipanggil dan melakukan smart job interview. Karena ini pintu masuk untuk diterima melalui interview tentunya. Nah, ini adalah 3 hal persiapan dan pintu masuk untuk berkarir di suatu perusahaan yang sangat penting, saling berkaitan. Smart job interview kita udah bahas kemarin, karena intinya dari 3 poin ini adalah saringan atau screening proses. Itu ujungnya di job interview. Sebelumnya preparation, itu merupakan preparation diri sendiri, kemudian memilih job vacancy, mengajukan surat lamaran dan CV. Job interview sendiri itu sebetulnya
di luar sana itu banyak kandidat, tidak hanya seperti teman-teman sekalian yang mungkin mengajukan surat lamaran dan CV itu secara serius karena memang diniati. Tapi di luar itu ada beberapa calon kandidat yang mengajukan surat lamaran dan CV itu hanya sekedar hobi atau mencoba-coba. Bisa berhasil enggak saya untuk bisa bekerja dan lolos interview di perusahaan tersebut? Ada fakta seperti itu. Ada juga orang-orang yang hobi untuk melakukan interview dan hobi untuk mengajukan dan membuat CV. Itu fakta, meskipun mungkin tidak banyak, tapi kenyataannya ada. Itu kemudian setelah lolos di job interview, dia akan diangkat menjadi karyawan suatu perusahaan. Karena ini merupakan jenjang karir atau pintu masuk untuk Anda berprestasi, proses ini adalah menentukan masa depan Anda. Makanya 3 proses di depan tadi, memilih job vacancy, surat lamaran dan CV, dan job interview, itu adalah poin yang sangat penting untuk menentukan masa depan. Sehingga lakukan yang terbaik untuk melalui 3 proses utama ini. Sehingga Anda bisa menang di dalam melakukan job interview nanti. Karena ini masa depan. Saya akan menyampaikan 3 tips untuk 3 poin yang di depan performing proses tadi. Yang pertama, itu adalah bagaimana memilih job vacancy yang terbaik, kemudian bagaimana mendevelop kurikulum vitae atau resume yang atraktif, kemudian yang berikutnya tentunya melalui job interview yang sukses. Ini adalah tips di dalam kita sebagai yang disebut oleh Pak Yanto tadi sebagai job seeker. Bagaimana adik-adik sekalian setelah lulus kuliah nantinya menjadi job seekers yang smart, yang sukses. Apa saja tipsnya? Tipsnya adalah preparation atau persiapan. Anda sebelum memilih lowongan pekerjaan, sebelum memilih job vacancy, Anda harus mempersiapkan diri sebaik-baik. Kita akan bahas nanti preparation-nya atau persiapannya apa saja. Kemudian yang kedua, itu application. Anda harus membuat application yang smart. Ini kaitannya dengan bagaimana Anda memilih job vacancy atau lowongan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana membuat CV atau resume atau kurikulum vitae yang atraktif supaya menarik perusahaan atau HR director atau manager yang men-screening CV yang dikirimkan ke perusahaan tersebut, menarik dan Anda dipanggil untuk job interview. 3 tips ini yang harus diingat. Yang pertama, siapkan diri sebaik-baiknya, kemudian bagaimana memilih lowongan pekerjaan dan mengajukan surat lamaran, dan yang ketiga, bagaimana membuat profil di dalam kurikulum vitae itu atraktif atau menarik untuk nantinya Anda dipanggil untuk job interview. Oke, saya lanjutkan dengan yang pertama, preparation. Preparation itu sebelum kita memilih job vacancy atau lowongan pekerjaan, itu Anda harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin, sehingga nantinya Anda akan tahu siapa diri Anda, di mana Anda mendapatkan passion Anda, kemudian Anda sebaiknya memilih pekerjaan yang bagaimana dan seperti apa. Nah, langkahnya saya sebutkan di sini ada 5. Yang pertama, Anda harus mengenali diri Anda sendiri sedetil-detilnya. Bagaimana caranya? Anda perlu membuat SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, dan threat terhadap diri Anda sendiri. Apa sih strength Anda? Apa kelebihan Anda?
Kemudian apa kelemahan Anda, kekurangan Anda, dan bagaimana Anda mengenali opportunity atau kesempatan di luar sana, dan apa ancamannya di luar sana. Ini teman-teman adik-adik mahasiswa harus bisa membuat dan menganalisa dirinya sendiri mengenai kelebihannya atau kekuatannya, kelemahannya, opportunity, dan ancamannya di luar sana. Kalau Anda masih belum merasa puas, belum siap melakukannya, atau Anda butuh bantuan, maka konsullah dengan profesional karir konselor. Anda butuh bantuan orang lain untuk mendapatkan gambaran mengenai diri Anda sendiri itu seperti apa. Kelebihannya apa, kelemahannya apa, Anda mau kemana opportunity-nya. Dan Anda harus berhati-hati terhadap threat atau ancaman di luar sana. Kembali kepada SWOT analysis. Tapi, karir konselor bisa juga memberikan gambaran lebih detail lagi, tidak hanya sekedar SWOT analysis dari Anda, tapi juga bisa memberikan advice terhadap perkembangan karir Anda, future karir Anda. Itu bisa didapatkan dari profesional karir konselor. Dan apabila Anda sudah mendapatkan gambaran mengenai diri Anda, fokuslah kepada weakness Anda. Kekurangan Anda di mana? Sehingga Anda bisa melanjutkan tahapannya dengan carilah training yang menjawab kelemahan Anda. Supaya Anda bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan Anda. Dengan Anda mengikuti beberapa training sesuai dengan kelemahan atau kekurangan Anda. Sehingga ini akan lebih memperbaiki figur atau profil Anda nantinya pada saat Anda mengajukan application letter. Kemudian tahap berikutnya adalah network yang luas. Anda harus membuat network atau jaringan pertemanan silaturahim seluas-luasnya. Supaya Anda bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kesempatan berkarir dan kesempatan bekerja di mana saja. Saat ini teknologi sudah sangat maju, sehingga Anda generasi milenial ini pasti sangat akrab dengan web, internet, WhatsApp, dan seluruh yang berbau online. Maka networking online itu lakukanlah semaksimal mungkin. Bisa LinkedIn, bisa Twitter, WhatsApp group, dan sebagainya. Kesempatannya sangat luas. Di situ yang akan membuat wacana adik-adik sekalian dan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi adik-adik sekalian untuk mendapat kesempatan untuk berkarir di banyak perusahaan yang memberikan kesempatan atau membutuhkan tenaga adik-adik sekalian. Kemudian persiapan diri yang terakhir itu adalah Anda menentukan sasaran atau target, jenis perusahaan, nama perusahaan. Anda ingin bekerja di mana? Dengan tahapan yang sudah dilalui 4 tadi. Anda tahu kelebihan Anda, skill Anda, knowledge Anda. Anda tahu ada opportunity di perusahaan mana, passion Anda di mana, Anda akan bisa berkarir lebih bagus di mana. Itu ditentukan dengan Anda melihat listing perusahaan-perusahaan yang kadang itu sudah menjadi cita-cita Anda jauh-jauh hari. Ini adalah 5 tahap dalam mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kita masuk kepada bagaimana membuat surat lamaran pekerjaan atau application letter. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, bagaimana 2 tips berikutnya dari 3 tips. Yang pertama tadi adalah preparation atau mempersiapkan diri. Tips kedua adalah application letter. Kemudian yang ketiga adalah membuat resume atau CV. Ini adalah 2 tips berikutnya. Anda harus mahir, harus bisa membuat application letter yang smart. Artinya smart apa? Artinya adalah tepat sasaran dan lengkap. Dalam mengajukan surat lamaran tentunya jangan sembarangan karena banyak
pada saat saya di posisi di suatu perusahaan dan saya harus melakukan rekrutmen, itu dari sekian banyak surat lamaran yang masuk, itu banyak yang jauh dari kebutuhan, bahkan jauh dari kemampuan dan skill beberapa calon yang mengajukan diri. Ada yang background-nya apa, pengalamannya apa, pernah performance apa, tapi mengajukan surat lamarannya ke perusahaan yang nggak nyambung sama sekali dengan kemampuan dia. Ini yang harus dihindari. Bukan hanya sekedar menyebar atau membuat surat lamaran sebanyak-banyaknya, disebar kemanapun juga seperti menebar jaring. Enggak, itu namanya application letter yang enggak smart. Anda tidak boleh melakukan itu. Anda harus melakukan smart, membuat smart application letter. Harus tepat sasaran, sesuai dengan passion, sesuai dengan skills dan knowledge Anda. Dan application letter yang smart itu informasinya harus lengkap, persyaratannya harus lengkap. Ada foto, ada surat, ada menyebutkan beberapa attachment di situ, termasuk di dalamnya adalah CV. Karena smart application letter itu hanya pembuka saja, tapi intinya itu ada di resume atau CV. Nah, itu ada di tips yang berikutnya, adalah bagaimana Anda membuat resume atau CV yang atraktif. Kenapa harus atraktif? Karena itu yang menentukan nasib, yang menentukan Anda nantinya diundang, dipanggil untuk interview atau enggak. Jadi resume itu harus dibuat atraktif. Jadi harus sangat menonjol. Harus kelihatan utama di antara sekian banyak resume yang ada. Dan satu pesan saya yang paling penting, resume jangan dibuat sekali, kemudian di-copy sebanyak-banyak mungkin, dan disebar. Resume harus dibuat customize. Resume harus disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang Anda tuju. Sesuaikan itu, supaya resume Anda benar-benar atraktif. Bukan sekedar sama seperti resume atau CV yang dibuat oleh kandidat yang lain. Ini adalah 3 tips utama dalam proses application, job vacancy, dan resume serta CV. Saya lanjut. Mengenai application letter dan resume, saya bagi ke dalam warna hijau dan biru. Ini singkat-singkatnya aja, poin-poinnya aja. Ada 8 poin, masing-masing ada 4 poin. Jadi untuk smart application letter dan attractive resume, untuk smart application letter saya kasih warna hijau, ada 4 poin di situ. Kemudian untuk attractive resume itu ada 4 poin juga, saya warnai biru. Untuk yang smart application letter, singkatnya, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, in detail, tapi singkatnya 4 poin itu adalah yang pertama, siapkan diri sebaik-baiknya. Kemudian, pahamilah tujuan daripada application letter itu. Kemudian yang ketiga, lengkapi dengan dokumen dan persyaratannya. Dan yang terakhir, ini biasanya orang lihat sebagai ini sesuatu yang sepele, simple, tapi ini penting, yaitu pengiriman. Jangan sampai salah alamat, jangan sampai terlambat deadline-nya. Karena begitu salah alamat, deadline-nya terlambat, wassalam. Application letter dan resume tidak akan nyampe, dan proses Anda cukup sampai di situ. Itu untuk smart application letter. Kemudian yang kedua, di yang warna biru, mengenai attractive resume atau curriculum vitae. Ada 4 poin. Poin yang pertama, itu CV harus dibuat menarik dan atraktif, baik tampilan maupun isinya. Karena itu adalah
kertas, jadi dia harus tampil dengan stand out, harus menonjol. Apakah dari sisi warnanya, apakah dari tampilannya yang berbeda dari CV-CV yang biasa, dan kontennya atau isinya. Anda harus merancang isinya seatraktif mungkin. Nanti kita akan bahas ada 7 tips untuk membuat resume yang atraktif. Kemudian poin yang berikutnya adalah CV Anda harus lengkap. Jelas, detail, dan lengkap, menggambarkan profil figur Anda sekalian secara lengkap. Kemudian saya ulang tadi, yang saya sampaikan di depan, CV harus customize. Untuk menjadi CV yang atraktif, CV harus dibuat customize. Masing-masing perusahaan harus berbeda CV-nya. Jangan dibuat sama. Sama ke semua perusahaan, CV-nya sama. Jangan. Harus dibuat berbeda. Karena Anda sedang membuat CV atau resume yang atraktif. Kemudian yang poin ke-8, ini yang paling penting. Itu adalah jujur. Sampaikan profil Anda apa adanya. Jangan overclaim. Karena pada saat interview nanti, itulah yang akan menjadi poin-poin yang akan ditanyakan oleh interviewer. Jadi, jangan overclaim, sampaikan apa adanya, supaya pada saat interview nanti Anda bisa menjawab semuanya dengan sukses. Jadi, CV harus jujur apa adanya, tapi harus menarik. Harus atraktif. Kita akan bahas nanti detailnya seperti apa sih maksudnya. Oke, saya lanjutkan. Dalam Smart Application Letter, dalam mendevelop Smart Application Letter, itu ada 3 tahapan yang paling utama. Saya akan coba membuat ini dalam nomor-nomor atau poin-poin yang simple, 3, 3, 4 gitu. Nah, untuk Smart Application Letter ini, 3 steps-nya adalah Anda harus memahami dulu tujuan atau perusahaan yang akan Anda lamar. Anda harus tahu, harus teliti dengan seksama lowongan pekerjaan atau loker di perusahaan tersebut. Posisinya apa yang dibutuhkan di sana? Perusahaannya seperti apa? Apakah sesuai dengan passion Anda? Apakah sesuai dengan skills dan knowledge Anda? Itu yang harus dipahami benar-benar. Jangan sampai Anda salah sasaran. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui semuanya ini, yang harus Anda lakukan adalah mengumpulkan informasi selengkap mungkin dari tujuan Anda atau perusahaan yang Anda lamar. Anda harus lengkap informasinya mengenai industrinya, dia bergerak di bidang industri apa, kemudian kebutuhannya untuk posisi apa, persyaratannya apa. Anda harus paham semua. Kemudian yang kedua dalam membuat application letter itu adalah dokumen dan persyaratan. Anda harus lengkap dokumen dan persyaratannya, itu harus benar-benar lengkap. Jangan sampai ada dokumen dan persyaratan yang tidak Anda penuhi di dalam Anda mengajukan application letter. Kemudian yang ketiga, saya sudah singgung di depan tadi, kirimkan tepat waktu dan pastikan diterima. Jadi Anda mempunyai hak untuk ngecek. Anda pasti tahu alamatnya, Anda tahu nomor teleponnya, kalau enggak Anda cari. Dan pastikan bahwa surat lamaran Anda sudah diterima. Bisa melalui pengiriman, jasa pengiriman itu ada pelacakannya, Anda bisa lacak bahwa dokumen sudah diterima. Dan untuk lebih pasti lagi, Anda ngecek kepada yang Anda kirim. Anda bisa tanyakan, apakah kiriman saya, surat lamaran saya sudah diterima dan sebagainya. Karena ini penting sekali. Kalau tidak diterima salah sasaran, wassalam. Anda tidak akan melalui tahapan-tahapan berikutnya. Oke? 3 tahap dalam membuat Smart Application Letter. Saya lanjutkan dalam atraktif
resume atau CV. Bagaimana membuat resume atau CV yang atraktif. Ada 5 tahapannya yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, CV harus menarik, atraktif. Tadi saya sudah sampaikan mengenai bentuknya, tampilannya, maupun isinya. Tampilannya harus berbeda, harus atraktif. Apakah itu warnanya, apakah itu tulisannya, jenis fontnya, atau foto yang Anda tampilkan di situ harus menarik. Sekarang ini di dalam Google Anda bisa banyak mendapatkan tips untuk membuat CV yang menarik. Itu sudah banyak. Anda bisa mencari tahu secara browsing dan sebagainya. Ini poin pertama dari 5 step untuk membuat resume atau CV yang atraktif. Kemudian yang kedua, itu di dalam CV tersebut, itu informasi yang harus Anda sampaikan harus lengkap. Sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan dari lowongan pekerjaan yang Anda lamar. Tidak harus berlebihan, karena kadang-kadang kalau yang berlebihan justru tidak memenuhi persyaratan. Makanya perhatikan persyaratan yang dicantumkan biasanya dalam pengumuman lowongan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, sesuaikan CV Anda dengan kebutuhan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam membuat CV atau resume itu harus customize. Tidak boleh sama ke semua perusahaan. Supaya atraktif, harus sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan. Kemudian saya sampaikan di depan tadi juga bahwa informasi di dalam CV itu harus apa adanya, jujur, tapi harus menarik. Karena apa? Karena CV itu yang akan dipakai pegangan oleh interviewer untuk bertanya dan menginterview Anda. Jangan sampai pada saat Anda diinterview nantinya, dengan membaca CV itu, Anda nggak bisa menjawab pertanyaan, padahal pertanyaan itu berasal dari CV yang Anda tulis. Sering terjadi. Saya sering menghadapi beberapa kandidat yang saya interview, itu mengalami hal-hal seperti ini. Dia menyampaikan CV-nya, poin-poin dalam CV-nya itu berlebihan, sehingga begitu saya tanyakan apa maksudnya, dia nggak bisa jawab. Ini berakibat fatal. Sehingga di poin kelima ini menjelaskan poin sebelumnya, setiap yang tertulis di dalam CV itu Anda harus bisa menjelaskan dengan baik. Anda harus menguasai CV Anda dengan baik dan benar. Oke, saya akan menyampaikan 7 tips dalam mempersiapkan CV yang atraktif. Karena tadi ada beberapa poin yang saya sampaikan, persyaratannya ada 5 poin tadi. Yang ini mungkin agak membuat teman-teman sekalian, gimana caranya? Harus jujur tapi atraktif. Nggak boleh berlebihan tapi harus menarik. Bagaimana caranya? Saya akan sampaikan ada 7 tips dalam membuat dan mempersiapkan CV yang atraktif. 1, dalam CV itu harus kuat, awali dengan poin yang sangat kuat, sehingga dia akan sangat menarik. Nanti kita akan bahas, poin apa sih yang membuat CV itu kuat. Kemudian, di dalam membuat CV, di dalam mencantumkan di dalam CV itu, tonjolkanlah hasil karya Anda, prestasi Anda. Hasilnya apa selama Anda kuliah? Hasilnya apa selama Anda sudah bekerja di tempat lain sebelumnya misalnya. Kemudian yang ketiga, tadi saya ulang kembali, harus customize CV itu. Nggak boleh sama. CV yang diajukan ke semua perusahaan nggak boleh sama. Harus customize, sesuaikan dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian, tonjolkan pribadi Anda dan perubahan dari pribadi Anda dan pertumbuhan kepribadian Anda dalam kurun waktu tertentu.
awal kuliah seperti apa, di akhir kuliah seperti apa. Misalnya seperti itu kalau Anda masih dalam kuliah. Atau kalau Anda sudah pernah bekerja di perusahaan lain, tonjolkan bahwa di awal karir Anda seperti apa, kemudian di akhir karir Anda sudah menjadi pribadi seperti apa. Kemudian yang kelima, tunjukkan bahwa Anda memahami perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan logistik. Di dalam CV Anda bisa menyebutkan bahwa Anda memahami proses logistik itu seperti apa. Atau kalau Anda sudah punya pengalaman, Anda sebutkan bahwa Anda berpengalaman di bidang pengiriman selama sekian lama. Itu menjadi poin yang menarik untuk CV Anda menjadi CV yang atraktif. Kemudian tunjukkan juga di dalam CV ini bahwa Anda memahami industri dari perusahaan yang Anda lamar. Kalau Anda melamar di perusahaan farmasi, Anda sebutkan di situ, Anda sampaikan bahwa Anda memahami industri farmasi saat ini seperti apa. Misalnya di dalam CV, Anda bisa menyebutkan bahwa di dalam industri farmasi yang terus berkembang, terutama di era pandemik seperti ini, tentunya tenaga seperti saya ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Misalnya seperti itu. Itu menunjukkan bahwa Anda memahami industri, di mana perusahaan itu berkecimpung, perusahaan yang Anda lamar itu berkecimpung di dalam industri tersebut. Kemudian yang terakhir, gunakanlah kalimat-kalimat di dalam CV itu, kalimat-kalimat yang kuat, yang memberikan kesan bahwa Anda itu pribadi yang kuat. Nanti kita akan lihat seperti apa sih kalimat-kalimat yang kuat itu. Oke, ini adalah 7 poin, 7 tips untuk membuat resume yang atraktif. Kita masuk satu persatu. Yang pertama, awali dengan yang kuat, awali informasi dengan sesuatu yang kuat. Jadi, awali CV Anda itu dengan informasi tentang skills, knowledge, dan prestasi Anda. Misalnya, kalau Anda mahasiswa yang baru lulus, Anda bisa sampaikan, saya adalah mahasiswa dari universitas ini, fakultas X, yang mempunyai indeks prestasi 4 atau 3,9, dan saya mempunyai prestasi yang cukup baik di bidang studi tertentu atau di bidang kemahasiswaan, keorganisasian. Itu yang bisa Anda sampaikan di awal CV Anda. Awali sesuatu dengan informasi tentang skill dan prestasi yang kuat. Saya seseorang yang berprestasi dan saya mempunyai skill yang sangat cukup untuk dipertimbangkan. Ini tips yang pertama dalam membuat CV yang atraktif. Kemudian yang kedua, itu jangan menyebutkan tugas dan tanggung jawab Anda di dalam CV itu. Tapi sebutkanlah hasilnya di depan. Hasilnya dulu, baru Anda sebutkan tugas dan tanggung jawab. Jangan dibalik. Saya di perusahaan sebelumnya, saya bertugas sebagai ini dan tanggung jawab saya adalah ini. Jangan, baliklah dengan Anda menyebutkan hasilnya dulu. Saya berhasil di bidang ini karena ini merupakan tugas dan kewajiban saya. Tugas dan tanggung jawab saya. Saya berhasil di dalam perkuliahan ini dengan indeks prestasi ini, dengan cara saya melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Karena kalau Anda baru lulus, tugas dan kewajiban, tanggung jawab pasti jelas. Belajar, praktek, belajar, praktek. Tapi tunjukkan hasilnya. Kemudian yang ketiga, sesuaikan, customize, sesuaikan CV Anda dengan perusahaan yang Anda tuju. Jangan membuat CV yang sama kepada seluruh perusahaan. Saya ulang-ulang ini karena ini sering terjadi. Pada saat saya melakukan interview banyak kandidat, ini selalu
saya bisa bilang hampir selalu terjadi. Setiap kandidat CV-nya itu saja. Tidak customize. Umum. Hindari hal ini. Karena kalau ini Anda lakukan, maka kurikulum vitae atau resume Anda tidak menjadi resume yang atraktif. Kemudian yang keempat, tonjolkan karena CV itu adalah personifikasi dari diri Anda, profil dari diri Anda, maka tonjolkanlah perubahan atau pertumbuhan pribadi Anda, profil Anda. Tadi saya sudah sampaikan di depan. Sebelumnya saya adalah pemalu misalnya. Tapi setelah proses saya kuliah di IPIJA, saya menjadi seseorang yang mudah bergaul dan sebagainya. Sebelumnya saya tidak bisa mengoperasikan Word, PowerPoint, tapi saya sekarang sudah piawai dalam mengoperasikan Office, baik itu Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, Anda harus menunjukkan bahwa Anda memahami tentang perusahaan tersebut, dan Anda cukup mempunyai network yang kuat yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Tidak harus Anda menyebutkan bahwa di perusahaan tersebut Anda mempunyai teman atau saudara, tetapi Anda bisa menyebutkan bahwa ada beberapa network yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang Anda mengetahui jalurnya, atau Anda mengenal beberapa posisi di jalur network dari perusahaan tersebut. Itu yang kelima. Saya lanjutkan ke poin yang keenam. Tunjukkan bahwa Anda memahami industri perusahaan tersebut. Tadi secara perusahaan, sekarang Anda harus menunjukkan bahwa Anda memahami industri di mana perusahaan tersebut berkecimpung. Kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan pengiriman barang, Anda harus menunjukkan bahwa Anda memahami dunia logistik. Kalau perusahaan tersebut adalah dunia makanan dan minuman, maka Anda harus menunjukkan bahwa Anda itu memahami industri food and beverage dan perkembangannya sampai saat ini seperti apa, dinamikanya seperti apa. Itu yang harus Anda tunjukkan bahwa Anda memahami industrinya. Kemudian tips yang terakhir adalah dalam mendevelop CV supaya CV Anda itu atraktif dan menarik, selalu gunakan kalimat, vocabulary, wording yang powerful dan kuat. Contohnya, saya adalah orang yang adaptif. Saya mudah belajar. Itu powerful, menarik. Tapi ingat, Anda harus mendukung setiap kalimat yang Anda klaim sebagai personifikasi Anda itu dengan fakta. Karena saya biasanya sebagai interviewer, saya akan menanyakan detail. Saya akan, kalau CV itu menyebutkan saya adalah orang yang mudah bergaul, saya akan tanyakan, maksud Anda apa dengan Anda mudah bergaul? Contohnya apa Anda mudah bergaul? Jadi setiap kalimat yang powerful tadi harus Anda siapkan untuk memberikan karena adanya bisa membuat CV yang atraktif, kurikulum vitae yang atraktif, atau Anda bisa mengisi profil Anda mudah Anda lalui dan Anda akan sukses. Alexander Graham Bell itu penemu telepon.
dia menyebutkan, ada quote-nya dia. Sebelum melakukan yang lain, persiapan itu adalah kunci daripada sukses. Jadi, sebelum melakukan yang lain, lakukan persiapan sebaik-baiknya. Karena persiapan itu adalah kunci dari sukses. Itu Alexander Graham Bell. Kalau dari saya hanya mengulang quote saja. Persiapan yang baik itu adalah 50% dari sukses. Kalau Anda sudah melakukan persiapan yang terbaik, apa yang kita sampaikan pagi ini, itu Anda sudah sukses 50%. 50% sisanya adalah Anda mengikuti proses berikutnya. Akan sudah sangat mudah, betul. Terima kasih, demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan sebelum berdiskusi kita tentunya, nanti Bu Esti akan memandu. Silahkan juga sangat terbuka untuk mengirimkan email kepada saya maupun admin inspiri.asia atau secara pribadi ke saya. Anda juga diundang untuk menyimak YouTube channel kami di Inspiri TV dan juga Instagram, dan kita juga punya TikTok inspiri.asia dan inspiri.asia untuk TikToknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan ke Bu Esti. Bu Esti, monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Supriya. Mohon maaf ini internet di sini agak terganggu. Tadi beberapa keluar ya, saya sama Bu Nanda beberapa kali keluar masuk ini ya Pak ya. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Supriya atas pemaparan materi hari ini ya. Sangat menarik sekali nih adik-adik ya, tentang Smart Job Interview ya, langkah awalnya apa yang harus dilakukan. Ini tentunya tadi sudah mudah-mudahan bisa dipahami ya tadi apa yang disampaikan Pak Supriya. Bagaimana membuat application letter tadi ya, dan juga resumenya, kemudian ada beberapa langkah tadi dari smart application letter dan juga atraktif resume ya. Kemudian tadi juga disampaikan tentang 7 tips untuk resume yang atraktif ya, bagaimana membuat resume yang menarik, itu bagaimana ya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab ya, kita langsung saja karena sudah jam 10.37 menit ya. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Pak Supriya atau bisa melalui kolom chatting ya. Silakan adik-adik yang ingin bertanya, terbuka untuk yang dari kampus lain ya. Silakan Mbak-mbak, Mas ini yang dari kampus lain ya, silakan mengajukan pertanyaan. Atau mungkin apa yang belum jelas bisa langsung ke Pak Supriya ya nanti ya. Silakan. Ayo adik-adik, gimana? Tadi sudah semakin paham ya yang Desember lalu itu tentang melakukan interview kerja, kemudian sekarang lebih dijelaskan lagi oleh Pak Supriya ya, sebelum melakukan interview kerja itu apa yang harus dipersiapkan ya. Nah ini adik-adik yang mungkin sekarang semester 7 atau semester 8 ya, ini yang sebentar lagi akan lulus ya, akan mencari kerja, ini sangat tepat sekali ya materi hari ini ya. Atau mungkin yang masih semester sebelum 7 ya, mungkin yang akan melamar pekerjaan, ini juga bisa ini sebagai bekal ya untuk membuat suatu lamaran kerja, kemudian nanti menyiapkan bagaimana interviewnya ya. Yuk silakan adik-adik, apa yang akan disampaikan nih? Ini di kolom chatting sudah ada ya Pak Supriya? Iya, monggo. Ya, karena yang langsung belum ada, kita ke ini ya, ke kolom chat di sini ada dari Mbak Martia Sari ya. Assalamualaikum Pak, saya Wahyu dari Setia Ibu Ija, ingin bertanya, apa benar rekrutmen yang diselenggarakan sebenarnya merupakan ajang iklan dan promosi saja supaya lebih banyak orang mengenal perusahaan dan produknya?
Jadi tidak jarang rekrutmen yang diselenggarakan secara besar-besaran namun tidak ada yang diterima karena memang tujuan utamanya adalah iklan dan promosi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Apa benar ada perusahaan yang seperti itu? Apakah ada sanksi untuk perusahaan tersebut? Karena untuk calon pelamar sangat tertipu dan merasa dipermainkan. Nah, monggo Pak Supriya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu ya atas pertanyaannya. Iya. Kalau dari pendapat saya pribadi sih itu nggak benar. Jadi tidak ada perusahaan, terutama kalau itu perusahaan besar yang melakukan promosi besar-besaran atau rekrutmen besar-besaran, tentunya dia perusahaan besar yang mau mengorbankan reputasinya dengan cara yang sangat simpel seperti itu. Karena kalau dia mau besar, melakukan rekrutmen besar-besaran untuk sekedar promosi, masih banyak cara untuk melakukan promosi yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan melakukan rekrutmen. Dan apabila tidak ada yang diterima di pekerjaan tersebut, itu ya mungkin karena beberapa faktor. Yang pertama, tidak memenuhi persyaratan. Kenapa tidak memenuhi persyaratan? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa para pelamar hanya sekedar melamar saja, menyebar jaring. Jadi kualifikasinya tidak memenuhi persyaratan, persyaratannya tidak lengkap dan sebagainya. Karena itu banyak sekali terjadi. Selama saya melakukan rekrutmen, itu banyak sekali lamaran-lamaran yang tidak sesuai dengan persyaratan. Belum nanti CV-nya nggak sesuai. Begitu kita undang ternyata nggak juga. Itu pasti masih banyak sangat terjadi. Makanya apa yang saya sampaikan ini itu juga merupakan kewajiban kami pelaku industri untuk mengedukasi adik-adik calon pencari kerja, calon job seeker ini untuk tidak membuang waktu kedua belah pihak, membuang waktu adik-adik sebagai job seeker maupun membuang waktu bagi rekrutmen perusahaan. Jadi saya jawab langsung pertanyaan Wahyu tadi. Kemungkinan kecil sekali ada perusahaan yang seperti itu, kalau memang ada. Tapi saya melihat bahwa untuk saat ini saya bisa jawab itu nggak ada, nggak benar lah. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Wahyu. Terima kasih Bu Esti. Ya, Terima baik. kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Supriya jawabannya ya. Ini Mbak Wahyu dari angkatan berapa ini Mbak Wahyu? 2019. 2019 ya. Mbak ya ternyata ya, mohon maaf ya. Iya Pak. Mas. Ini di kolom chat ada dari siapa nih Mbak Martia Sari. Ini saya kok belum menerima pertanyaannya ya, hanya selamat siang menyampaikan salam. Oh ini sudah ada pertanyaannya ya Pak ya. Ini dari Mbak Martia Sari. Menurut Bapak, seberapa penting pelamar mempunyai akun link ID? Apakah ketika kita melamar pada suatu perusahaan, akun tersebut akan menjadi acuan pertimbangan untuk kita diterima di perusahaan tersebut? Oke, baik, saya langsung jawab ya Bu Esti. Jadi Martia, Mbak Martia, mudah-mudahan nggak salah nih, Mas Martia, Mbak Martia ya. Jadi Mbak Martia, pentingnya karena itu bukan sebagai profil Anda yang tampil di situ, tapi lihatlah bahwa di dalam LinkedIn itu network-nya sangat luas. Anda bisa tampil sebagai profil sendiri atau bisa Anda follow banyak profesi, banyak perusahaan, banyak pribadi-pribadi di posisi-posisi puncak di LinkedIn tersebut yang profesional. Jadi tidak hanya LinkedIn, tapi ada banyak network yang Anda bisa gabung. Karena adik-adik sekarang ini sebagai millennials itu sangat mendapatkan privilege atau keuntungan dengan kemajuan teknologi. Networking itu across the border. Networking itu tidak harus ketemu, harus bersapa secara tatap mata. Tapi dengan online pun networknya udah tembus kemana-mana. Bahkan sekarang internasional saya kira. Jadi penguasaan bahasa Inggris itu juga menjadi mandatory untuk membuka network ke internasional. Maka kembali ke pertanyaan
Mbak Martia tadi, bahwa itu jadikan sebagai pintu masuk Anda masuk ke network yang sangat luas. Anda mengenal banyak perusahaan, Anda bisa belajar dari LinkedIn dan sebagainya, dan Anda bisa mengenal pribadi-pribadi, personil-personil yang sukses di posisi-posisi puncak. Nah, di situ Anda bisa mulai membina network. Mudah-mudahan menjawab, Mbak Martia. Terima kasih, Bu Esti. Ya, baik. Terima kasih Pak Supriya atas jawabannya. Ini Mbak Murtia angkatan berapa, Mbak Martia Sari? Halo, Mbak Martia Sari masih ada? Mungkin jaringan ya, tidak ada ya Mbak Martia Sari ya. Baik adik-adik semuanya, silakan, masih ada waktu ya, sekitar 15 menit sampai 20 menit ya untuk sesi tanya jawab. Silakan langsung saja bisa mengajukan ke Pak Supriya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Asniatul ya. Iya, mohon izin bertanya. Ini dari mana Mbak Asniatul? Aku dari kampus lain. Oh, dari kampus mana ini Mbak? Unindra. Oh, Unindra, Pak Sumaryoto ya? Iya. Baik, silakan Mbak Asniatul. Ya, mohon bertanya Bu. Tadi soal waktu pengiriman CV. Jadi kapan sih waktu yang tepat gitu kan, biar emailnya tuh masuk dan terbaca sama perusahaan. Terus yang pertanyaan selanjutnya itu kan sudah diterima dan ada panggilan interview. Yang menjadikan hal apa aja yang menjadikan minus poin dalam ketika kita interview seperti gestur ataupun yang lainnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya ya Mbak Asniatul. Mau langsung dijawab Pak Supriya? Oke, boleh. Ya, silakan. Baik, Mbak Asniatul. Jadi mengenai waktu pengiriman itu di dalam application di job vacancy atau lowongan kerja itu pasti disebutkan paling lambat kami terima tanggal sekian. Itu makanya saya sampaikan di depan, saya ulang beberapa kali tadi, jangan sampai terlambat. Tapi juga jangan terlalu awal, tapi biasanya jarang lah kalau tidak terlalu awal, tapi deket-deket itulah. Nah, untuk memastikan itu diterima atau tidak, tepat atau tidak, perlu dilakukan counter check kepada perusahaan tersebut. Anda cari nomor teleponnya, Anda cari kontaknya siapa, melalui browsing, tentunya bisa Anda dapatkan, sekarang pasti sangat mudah, atau di dalam lowongan pekerjaan itu biasanya disebutkan juga PIC-nya, nomor teleponnya dan sebagainya. Anda pastikan di sana. Atau kalau perusahaan itu berada di area yang Anda bisa jangkau, Anda datang sendiri membawa CV dan surat lamaran tersebut. Dan apabila bisa ketemu dengan bagian HR-nya, Anda minta ketemu untuk Anda pastikan bahwa surat lamaran dan CV Anda diterima. Tapi kalau Anda hanya bisa ketemu dengan satpamnya saja, minta tanda terimanya, supaya Anda pegang bahwa itu benar-benar disampaikan kepada yang dituju. Itu kalau dalam jangkauan Anda bisa datang sendiri, itu akan sangat bagus. Tapi kalau enggak, ya melalui tracking pengiriman, sudah diterima atau belum, kemudian cek di telepon, sudah diterima atau belum. Itu jawaban saya untuk mengenai kapan dikirim dan bagaimana kita tahu bahwa itu diterima. Kemudian yang kedua, mengenai gesture pada saat interview. Saya kira kita sudah bahas di awal Desember lalu mengenai Smart Job Interview. Kayaknya di STE Pija ada rekamannya, mungkin bisa didapatkan. Kalau Mbak, ini kan dari kampus lain gitu. Nanti bagaimana bisa menghubungi Bu Esti atau Bu Nanda atau Mbak Elin. Nanti monggo silakan Bu Esti bagaimana menghandle ini apabila dia ingin mendapatkan rekamannya. Tapi intinya ada beberapa poin di dalam Smart Job Interview. Pasti gesture itu sangat menentukan. Ada beberapa tips yang saya sedikit mengulang. Yang pasti
Anda harus berani bertatap mata pada interviewernya. Kemudian yang kedua, pada saat Anda bersalaman, Anda harus bersalaman dengan tegas, tapi tidak terlalu kencang. Tapi dengan era pandemik ini, kita biasanya namaste. Tapi tunjukkan bahwa Anda tegas. Tatapan mata Anda harus tatapan mata yang optimis. Berani menatap mata. Jangan grogi. Kalimat yang Anda harus sampaikan jangan sampai bergetar dan sebagainya. Nah, itu perlu latihan semuanya. Berlatihnya bagaimana? Berlatihlah dengan teman, berlatihlah dengan keluarga, atau berlatihlah dengan diri sendiri. Bagaimana berlatih dengan diri sendiri? Dengan cermin. Saya kira mudah-mudahan menjawab pertanyaannya, Bu Esti. Ya, terima kasih Pak Supriya. Bagaimana Mbak Asniatul, sudah paham ya atas jawaban Pak Supriya? Terima kasih, sudah paham. Ya, ini Mbak Asniatul semester berapa Mbak? Semester 5. Oh, semester 5 ya. Semangat ya Mbak Asniatul ya. Ya, terima kasih Bu. Udah Ya. kasih. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ya Pak Supriya, dari Mbak Lutfi Nurul Hikmah ya. Izin bertanya Pak, hal-hal apa saja yang sekiranya tidak perlu dicantumkan di CV agar dilirik oleh HRD? Karena kebanyakan dari pelamar membuat CV tapi mencantumkan hal yang tidak perlu. Ya. Monggo Pak. Baik, Mbak Lutfi Nurul. Terima kasih pertanyaannya. Jadi hal-hal apa yang tidak perlu dicantumkan? Hal-hal apa yang tidak perlu dicantumkan itu terscreening dengan pertanyaannya dibalik. Hal-hal apa yang sebaiknya dicantumkan? Hal-hal yang sebaiknya dicantumkan supaya menarik, supaya CV ini menarik, itu yang customize dengan perusahaan tersebut. Jadi kembali kepada 7 tips tadi, Mbak Lutfi. Jadi awali dengan yang kuat, awali dengan prestasi dan pencapaian Anda, sampaikan pertumbuhan dan perkembangan Anda secara pribadi. Kemudian tunjukkan prestasi, bukan proses. Hal-hal seperti ini yang harus dicantumkan di garis bawah. Tapi jangan terlalu banyak. Interviewer tidak mau membaca CV berhalaman-halaman. Kalau bisa membuat CV itu hanya 1 lembar saja, tapi informasinya lengkap dan jelas. Dan yang lebih penting lagi untuk menghadapi interview nantinya, itu adalah dalam membuat CV ini jangan berlebihan. Dan Anda tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Saya sering ketemu dengan kandidat, saya interview, itu selalu, itu hampir semua orang akan menyantumkan di dalam CV-nya. Saya pribadi dinamis, saya bisa bekerja dalam tim, saya mudah bergaul. Itu kalimat yang sangat umum yang selalu dicantumkan di dalam CV. Tapi begitu saya tanya, apa maksud Anda dengan Anda bisa bekerja dalam tim? Oh, saya bisa begini. Contohnya kapan Anda berprestasi dan bekerja dalam tim? Tidak bisa jawab. Jadi setiap yang Anda cantumkan di dalam CV itu harus bisa Anda pertanggungjawabkan. Kalimatnya harus powerful, strong, menarik, tapi bermakna. Kalau ada kalimat-kalimat umum yang seperti tadi, itu menjadi jawaban Mbak Lutfi. Jangan dicantumkan. Jadi jangan mencantumkan kalimat-kalimat yang umum, common, yang tidak spesifik. Itu menjadi tidak menarik. Mudah-mudahan menjawab Pak Lutfi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, ya baik, terima kasih Pak Lutfi. Pak Lutfi, Pak Supriya ya. Ini ada 2 pertanyaan lagi di kolom chat ya. Ini dari Mas Iqbal ya, yang tadi menyampaikan pantun ya Iqbal ya. Ini bertanya, Ya, Bu. pengalaman-pengalaman seperti apa yang perlu dicantumkan pada saat membuat CV? Jadi ini tentang pengalamannya Pak ya, Pak Supriya. Apa yang perlu dicantumkan? Baik. Tidak perlu mencantumkan pengalaman membuat pantun. Kalau Anda tidak melamar di
bidang seni. Kalau Anda tertarik di bidang seni, drama, dan sebagainya, Anda bisa cantumkan pengalaman Anda, keahlian Anda, Iqbal, dalam berpantun. Tapi kalau Anda meniti karir di bidang profesional yang kaitannya dengan bidang sales dan marketing, misalnya seperti itu yang perlu Anda cantumkan tentunya yang berkaitan dengan perusahaan atau posisi yang Anda lamar. Kalau di bidang marketing, Anda bisa menyebutkan di situ prestasi Anda dalam berorganisasi. Berorganisasi di dalam kemahasiswaan, di dalam kampus maupun dalam lingkungan rumah, itu Anda akan ditanya berikutnya. Anda di organisasi tersebut sebagai apa? Kalau Anda berprestasi di bidang keanggotaan, sebagai ketua dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa Anda itu tidak hanya sekedar pandai bergaul, tapi Anda diakui kepemimpinannya, mempunyai jiwa leadership. Itu pantas untuk Anda sebutkan di dalam CV Anda. Saya menjadi ketua BEM selama sekian tahun, misalnya gitu. Itu adalah prestasi yang layak Anda cantumkan di dalam CV Anda. Mudah-mudahan menjawab, Iqbal. Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya bacakan kembali pertanyaan dari kolom chat, apakah ada yang mau langsung menyampaikan ke Pak Supriya? Silakan kalau ada yang mau langsung disampaikan. Atau mungkin ini dari Mbak Prolis dan Mbak Sylvia, kalau mau langsung disampaikan silakan. Baik, saya bacakan saja ya. Ini dari Mbak Prolis ya, Pak. Ada pertanyaan. Untuk membuat lamaran lebih baik tulis tangan atau bikin template CV sendiri. Jadi ini bagaimana menulisnya ini? Apakah tulis tangan? Apakah memakai template? Ini lebih baik yang mana? Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Bu Esti ya. Monggo, Pak, silakan. Di era sekarang ini sudah tidak menarik lagi tulis tangan. Jadi sudah nggak umum untuk membuat CV atau surat lamaran itu dengan tulis tangan. Jadi gunakanlah teknologi sebaik-baiknya, buatlah surat lamaran dan CV semenarik mungkin, tapi tidak berlebihan. Misalnya berwarna-warni itu menjadi berlebihan, tapi cukup buat menarik, mungkin fontnya yang berbeda, ukuran fontnya yang agak variatif, misalnya gitu. Tapi menjawab pertanyaan tadi, jangan tulis tangan. Terima kasih Bu Esti. Ya, baik. Mbak Prolis ya sudah dijawab ya. Jadi kita juga mengikuti teknologi ya. Kalau menulis lamaran, tulis tangan itu nanti juga mungkin bisa saja merepotkan bagi perusahaan yang menerima surat lamaran tersebut ya. Tulisan tangan itu kan bermacam-macam ya. Ada mungkin tulisan tangan yang bagus, ada mungkin yang susah dibaca. Itu kan menyulitkan bagi perusahaan yang menerima surat lamaran tersebut. Jadi memang ini zamannya teknologi, ya kita mengikuti saja perkembangan teknologi. Bisa menggunakan template tersebut atau kita juga menggunakan bisa mengetik secara langsung ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sylvia Lestari. Bagaimana penulisan contoh lamaran kerja bila ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan, namun status saya masih jadi mahasiswa yang tinggal menunggu sidang atau wisuda? Apa saja yang perlu dicantumkan, Pak? Nah, monggo Pak Supriya. Mbak Selvi, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Sylvia. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa surat lamaran maupun CV itu adalah jujur, apa adanya, jangan berlebihan. Kalau Anda belum lulus, ya jangan menyampaikan bahwa Anda sudah lulus. Jadi sampaikan saja bahwa di surat lamaran tersebut posisi Anda saat ini
saya mahasiswa semester terakhir sedang menyelesaikan skripsi, atau saya mahasiswa terakhir sudah selesai skripsi dan sedang menunggu sidang, misalnya seperti itu. Itu sampaikan aja apa adanya. Jadi nggak perlu khawatir bahwa itu menjadi kendala, tapi intinya adalah bahwa setiap yang Anda cantumkan di dalam CV maupun surat lamaran itu harus apa adanya, jujur, dan memenuhi persyaratan. Jadi kalau syaratnya adalah sarjana S1 sementara Anda belum sarjana S1, berarti bukan di situ Anda tempatnya untuk melamar. Cari di tempat lain atau tunggu dulu. Jangan buru-buru. Sambil menunggu Anda lulus, Anda bisa mengajukan lamaran untuk magang. Magang ini penting karena ini akan bukan meningkatkan skill, bukan meningkatkan knowledge Anda, tapi akan mengasah skill Anda dan pengalaman Anda bekerja sebagai mahasiswa magang. Itu menjadi bekal di posisi poin pertama tadi, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Training atau magang. Nah, itu mudah-mudahan menjadi jawaban sekaligus tips buat Mbak Sylvia kalau nggak salah tadi namanya, kalau posisinya masih belum lulus. Manfaatkan waktunya untuk mendapatkan tambahan skill dengan magang. Mudah-mudahan menjawab, Bu Esti. Ya, baik, terima kasih Pak Supriya. Mbak Sylvia sudah paham ya, Mbak Sylvia ya, apa yang disampaikan Pak Supriya ya. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dari ini Wahyu yang tadi bukan Mbak Wahyu NK, sama bukan ya? Dengan yang pertama tadi? Iya Bu. Sama ya, Mbak Wahyu ya. Ini pertanyaan kedua dari Mbak Wahyu ya Pak Supriya. Ya. Saat mengirim CV dan dokumen pendukung lewat email, apakah saat scan dokumen tersebut harus di-scan dokumen yang asli atau fotokopi? Apakah tidak akan disalahgunakan? Lalu untuk CV dan surat lamaran lebih baik diketik atau tulis tangan? Kalau ini sudah ya, pertanyaan ini apakah ditulis atau ketik tangan? Ya. Karena di beberapa PT yang pernah dilamar, ternyata perusahaan tersebut meminta CV yang ditulis tangan, bukan yang diketik. Dan juga apakah pengiriman CV yang diketik akan berpengaruh pada proses penerimaan tersebut? Ya. Oke, saya langsung jawab. Tadi udah terjawab bahwa tulisan tangan itu udah bukan zamannya, tinggalkan aja, kecuali kalau ada permintaan. Karena mungkin perusahaan tersebut membutuhkan orang yang pintar menulis bagus misalnya gitu. Ya, nggak tahu, itu ada pertimbangan masing-masing perusahaan. Itu tulis aja, ketik aja, pilih font yang jelas, yang simple, jangan yang font yang aneh-aneh sehingga sulit dibaca. Itu di print aja. Kemudian kalau kaitannya dengan kalau harus di scan, sekarang itu kembali ke teknologi, scan aja atau foto saja. Kalau CV, ijazah, menurut saya sih nggak bakalan akan bisa disalahgunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi sesuaikan dengan persyaratan yang mereka minta. Kalau mereka minta persyaratannya adalah scan, ya scan aja dari aslinya. Tapi kalau permintaan yang bersangkutan itu cukup fotokopi, ya fotokopi saja. Tentunya Anda juga tidak akan melamar perusahaan yang ecek-ecek, yang Anda khawatir akan menyalahgunakan sekedar ijazah atau CV. CV nggak bakalan bisa disalahgunakan. Mau disalahgunakan seperti apa? Nggak perlu khawatir, kalau minta permintaannya adalah scan, scan saja. Kalau dikirimnya melalui email, itu akan sangat lebih mudah karena ada notifikasi, email sudah diterima atau belum, sudah dibaca atau belum. Itu lebih memastikan bahwa lamaran Anda dan CV Anda sudah diterima dan sudah dibaca. Mudah-mudahan menjawab, Mbak Wahyu. Ya, baik, terima kasih. Ini Mbak Wahyu, sudah jelas ya Mbak Wahyu ya, tadi satu pertanyaan itu sama tadi yang disampaikan oleh apakah lamaran itu ditulis atau diketik tangan, tadi sudah ya. Jadi sudah jelas ya, dari pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab semuanya oleh Pak Supriya ya. Apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik ini? Silakan kalau mau masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, kita kasih waktu 5 menit lagi ya.
Mungkin tidak ada lagi ya Pak Supriya? Ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Baik, karena memang sudah tidak ada yang ditanyakan ya, kita akhiri webinar ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Pak Supriya ini bisa menambah pengetahuan ya buat adik-adik semuanya untuk menyiapkan CV ya. CV, kemudian tadi sudah disampaikan juga bagaimana mencari tentang lowongan pekerjaan yang sesuai atau mungkin sesuai dengan passion adik-adik semuanya ya. Kalau pekerjaan sesuai passion mungkin bisa dengan lebih baik lagi menjalani pekerjaan tersebut ya. Kemudian bagaimana melakukan interview kerja itu juga sudah disampaikan oleh Pak Supriya. Jadi sekarang juga adik-adik ini sedang menempuh kuliah, paling tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi di samping itu juga perlu ditambah juga dengan keterampilan-keterampilan yang mungkin nantinya bisa digunakan ya saat melamar kerja. Jadi perbanyaklah keterampilan-keterampilan yang mendukung di dunia kerja nantinya ya. Baik, terima kasih sekali Pak Supriya sudah memberikan ilmunya yang bermanfaat di Jumat Berkah ini. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan ya. Dan nantinya ini acara ini akan terus berlanjut ya Pak Supriya ya, Insya Allah ya. Masih terus menebarkan ilmu dan kebaikan ya Pak Supriya ya. Terima kasih sekali adik-adik semuanya ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa diserap dengan baik, nantinya bisa dipergunakan ya. Baik, terima kasih semuanya. Webinar hari ini kita akhiri ya. Terima kasih semuanya sudah gabung dan juga adik-adik yang dari kampus lain ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain masih bisa bergabung ya. Khusus yang dari kampus lain jangan lupa untuk menulis untuk mengisi presensinya ya. Jadi bisa sebagai data kami, nanti kalau ada webinar bisa kami hubungi kembali ya. Baik, terima kasih semuanya Pak Supriya dan juga adik-adik. Kita akhiri webinar pagi ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Nanda ya. Silakan Bu Nanda. Ya, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Esti Handayani, SMMM, yang sudah memandu acara webinar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Supriya atas materi yang sangat luar biasa ya Pak. Terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan yang sudah hadir, berkenan hadir. Lalu terima kasih juga kepada tim LPI dan STIA IPIJA, Kak Elin dan Pak Idam. Terima kasih kepada tim Inspiri, Kak Tiara dan Mas Roni. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dipersilahkan. Oh ya, tujuh orang nih, ya. Ya, dipersilakan yang bagi yang belum mengisi daftar hadir dan untuk sertifikat nanti akan diberikan oleh tim LPI ya, bisa menghubungi Mbak Elin. Dan ini sudah dipilih oleh Ketua Lembaga Pelatihan IPIJA, Ibu Esti Handayani, itu 7 ya Bu ya? Iya, tadi ada dari Pak Suyanto menyediakan 3 ya, terus door prize 3 buku dan juga buku ya. Ini karena yang mau jawab pertanyaan ada 7 orang, jadi semuanya nanti akan sebagai apa saja mendapat uang 50.000 ya. Lupa ya proses segera mengisi. Bu Nanda, silakan. Ya, yang dari Mas Wahyu angkatan 2019, yang kedua Mbak Martia Sari, lalu yang ketiga Asniatul Khairunisa Unindra, yang keempat Lutfi Nurul Hikmah 2018, yang kelima Muhammad Iqbal Ramarianto 2021, yang keenam Prolis Anggraini 2018, yang terakhir adalah Mbak Selvia Lestari 2018. Selamat ya kami ucapkan. Nanti bisa diambil nanti akan dihubungi oleh tim LPI ya Mbak Elin. Oke, terima kasih. Kami tutup
tim LPI dengan pantun yang tadi di awal, yaitu siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup webinar dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Supriya. Terima kasih Ya, Ibu Mbak Tiara. Sudah Mas lihat Bas. wajahnya Tiara kan? Terima kasih Bu Esti, terima kasih Bu Nanda. Sama Mas Oni ya tadi ya, Mas Oni ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Kesempatan lain kita ketemu lagi ya, Insya Allah ya. Pimpinan udah pada keluar kayaknya ya. Ini adminnya Idam.